Oke, teman-teman Republik Investor, kita jumpa lagi di video baru kita nih. Dan kali ini kemarin kan Hendra sama Kori, mungkin teman-teman udah bosan ya. Ya, sekarang kita ganti pasangan. Nanti mungkin Hendra sama Ihsan gitu. Iya, jadi kita di rolling aja. Iya, di rolling aja. Biar nggak bosan, karena kita mukanya bosenin semua. Betul sekali. Oke, nah kali ini kita bahas apa nih? Nah, kali ini kita akan bahas berita yang terbaru nih. Baru kemarin sore kita dapat beritanya terkait dengan tentang debat, enggak juga. Terkait dengan peluncuran indeks LQ45 untuk periode Februari sampai Juli 2019. Itu udah dalam berita sebenarnya belum ke akar ya beritanya, cuman memang di grup saham semua sudah share, share semua. Jadi kita kali ini akan membahas apa itu tentang indeks LQ45. Mungkin teman-teman yang investor pemula pun atau mungkin baru trading saham, ya, betul, harus paham indeks LQ45 itu apa gitu. Dan kadang-kadang investor atau trader yang udah kawakan pun kadang-kadang sama indeks LQ45 ini juga masih ini loh, Mas Kori, apaan sih kayak gitu ya. Indeks hanya banyak tuh sekedar tahu aja gitu. LQ45 ISG kan indeks banyak banget tuh. Banyak banget. Nah, ini nanti kita akan coba menjelaskan beberapa indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia. Ya, betul. Jadi sebenarnya gimana sih indeks LQ45? Ya, indeks LQ45 itu sebenarnya banyak jadi patokan ya. Jadi patokan untuk beberapa investor, khususnya investor yang dananya besar, kayak gua lah. Seperti investor dana pensiun, kemudian fund manager. Nah, itu patokannya atau benchmarknya itu di LQ45. Nah, LQ45 sendiri adalah 45 saham yang paling liquid. Nah, tapi kriteria pemilihannya itu tidak hanya likuiditas saja. Iya, betul. Jadi yang ngeluarin siapa kalau LQ45? Ini dari bursa sendiri. Bursa, ya? Iya, bursa sendiri yang mengeluarkan indeks LQ45 dan memang bursa sendiri yang evaluasinya. Nah, evaluasinya sendiri memang ada jangka waktunya. Nah, ini sekarang periode untuk Februari sampai Juli 2019. Gue pikir lu yang evaluasi. Ada. Oke, terus gimana lagi tuh? Apalagi tuh? Nah, jadi pertimbangannya itu memang bukan hanya likuiditas ya. Jadi ada kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar itu gimana? Ya, harga dikali jumlah saham beredar. Nah, itu jadi salah satu penentuan untuk kriteria indeks LQ45. Kemudian yang terakhir itu ada perhitungan free float. Free float. Lagi rame-ramenya ya. Betul. Nah, itu dijadikan masukan atau kriteria untuk perhitungan indeks LQ45. Nah, indeks LQ45 sendiri ini startingnya itu dari udah cukup lama nih sebenarnya, udah sepuh juga di sekitar 1997. 97 ya. 97 itu listing diperkenalkan ya. Sudah. Yang pertama kali diperkenalkan Februari 1997. Itu nilainya di harga 100 nilai dasarnya. Nilai dasarnya 100 dan sekarang pada perdagangan Jumat kemarin 18 Januari 2019 itu udah 1030. Udah berapa persen? Iya, udah lama bang, udah naik lumayan. Udah lumayan tinggi. Kenaikan untuk indeks LQ45. 1030 untuk LQ45. Terus lagi yang perlu kita ketahui kriteria. Jadi kita tadi kriteria pemilihan itu kan ada banyak ya, ada syarat-syaratnya. Jadi bursa pun juga tidak sembarangan mengeluarkan LQ45 ini. Nah, kriterianya selain nilai transaksi di pasar reguler, awalnya itu pertama hanya memperhatikan nilai transaksi di pasar reguler pada pertama kali peluncurannya. Oh, jadi yang liquid doang seperti itu ya? Betul. Cuman berjalannya waktu, kemudian setelah melihat beberapa pertimbangan pasar, muncul lagi ide atau kriteria di tahun 2005 itu terkait dengan jumlah hari perdagangannya. Jadi dimasukkan juga tuh jumlah hari perdagangan sebagai pertimbangan untuk kriteria LQ45. Kemudian frekuensi transaksi juga. Jadi seberapa besar, seberapa sering buy dan sell-nya itu terjadi ya. Nah, itu dimasukkan pada tahun 2005 gitu. Karena itu untuk melindungi loh, maksudnya kita bisa masuk dan juga bisa keluar, melindungi investor juga bentuknya seperti itu. Jadi investor besar kayak kita nggak bisa ya. Buset. Oke, terus apa lagi? 2018 kemarin syarat baru. November 2018 kemarin muncul ide baru untuk perhitungan indeks LQ45 itu free float. Free float gimana tuh free float? Nah, itu memasukkan faktor dari jumlah saham beredar. Karena kalau misalnya kita lihat cenderung mungkin tidak fair ya, karena LQ45 dikuasai oleh yang kapitalisasinya besar seperti HMSP, kemudian
gudang garam seperti kayak gitu. Nah, itu. Hanya kemarin saham-saham yang free floatnya kecil di indeks itu ada terjadi koreksi ya, karena fund manager akhirnya rebalancing portfolio mereka yang free floatnya kecil di indeks kita, kemudian di LQ45 dia masuk, itu akhirnya mereka keluar dari sana seperti itu. Ya, betul. Jadi pengaruhnya langsung ya signifikan, tapi memang hanya untuk rebalancing aja. Tidak terpengaruh dengan fundamentalnya sebenarnya. Porsinya aja ya. Nah, untuk kriteria-nya itu yang pertama itu telah tercatat di bursa minimal 3 bulan. 3 bulan. Jadi yang baru listing meskipun sudah memenuhi itu tidak bisa dimasukkan perhitungan karena harus tunggu dulu 3 bulan baru bisa dimasukkan. Masa indah ya. Iya. Yang kedua itu ada nilai volume dan frekuensi transaksi. Tadi ya sudah sempat dibahas. 2005 tadi ya. Betul. Kemudian yang ketiga itu jumlah hari perdagangan itu juga dimasukkan biar lebih kena lagi perhitungannya. Kemudian kapitalisasi pasar pada periode tertentu. Ya, tadi sudah dijelaskan kapitalisasi pasar fundamental udah pasti dong. Iya, pasti karena ini bukan hanya lihat likuiditasnya, tapi kita lihat juga ya bagus juga sahamnya gitu. Jadi gitu buat pertumbuhannya ada, kemudian posisi laporan keuangan ini juga positif. Nah, jadi dan terakhir itu yang kemarin ya, free float. Nah, itu ini cukup kenceng juga infonya kemarin ya. Jadi kalau misalnya beli saham yang memang bagus kayak gitu ya udah, maksudnya ikutin aja LQ45. Kalau misalnya males nyari dari 500 saham, jadi cari aja dari yang 45 saham tersebut gitu aja sebenarnya. Biar gampang ya. Gampang, iya. Nah, untuk evaluasi sendiri nih di indeks LQ45. Oh iya, nggak mungkin dia terus ya selama bertahun-tahun ya, pasti ada pertukaran. Pasti ada pertukaran dan ada yang keluar, ada yang masuk. Benar. Nah, itu dievaluasi. Biasanya evaluasi untuk itu biasanya 3 bulan. Jadi 3 bulan itu untuk melihat dulu, ini bagus nggak nih, masih oke nggak. Nah, rilisnya sendiri itu setiap 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Pada periode Februari sampai Juli. Berarti akan ada muncul ya? Oh, udah muncul ya? Udah muncul. Di mana? Di sini. Februari sampai Juli ya. Februari sampai Juli. Untuk yang dimasukin itu ada saham Cepin, kemudian Era, Pewon, dan Tekim. Nah, ini ada 4 yang baru masuk ke indeks LQ45. Ini gak cuma minggu semua. Nah, ini mungkin Senin ada pergerakan di 4 saham tersebut. Ya. Dan ada 4 saham juga yang dikeluarkan, yaitu ada BCBR, ada BKSL, PKR, dan SSMS. Tandain aja ya. Jadi teman-teman bisa melihat pergerakan ke-4 saham, ke-8 saham ini bagaimana yang masuk dan yang keluar. Iya, jadi tinggal lihat aja impactnya seperti apa gitu. So nanti one day teman-teman kalau untuk yang trader mungkin ada lagi nih yang di balancing lagi, terus nanti bisa dimanfaatkan untuk trading juga yang untuk jangka pendek seperti itu. Untuk selengkapnya nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi untuk di link bawah ya. Kalau mungkin capek juga capek saham. Ya. Yang dimasukin aja nanti. Memberikan informasi buat teman-teman bahwa LQ45 ini bisa dijadikan patokan benchmark kita untuk portofolio masing-masing ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya kita ingin mencari saham yang memang secara likuiditasnya bagus. Kemudian kondisi keuangannya juga bagus ya, kita bisa masuk atau lihat indeks LQ45. Betul. Jadi kalau untuk teman-teman yang memang investasi untuk jangka panjang ya sudah, nabung aja salah satu saham LQ45, nabung saham, nabung saham. Nah, kemarin kan juga banyak tuh yang update status tentang 10 years challenge. Kayaknya dari dulu itu ya, banyak yang nyontek ya. Iya. Jadi teman-teman bisa dilihat juga ya. Iya, dalam 10 tahun itu rata-rata saham LQ45 juga ya. Iya, rata-rata memang ya kita pun juga merekomendasikan kalau untuk jangka panjang ya jangan jauh-jauh di LQ45. Betul, iya. Jadi jadikan patokan aja di sana. Jadi nggak usah bingung-bingung nyari-nyari laporan keuangan tanya sana sini. Sebenarnya tinggal list aja, lihat aja LQ45, dipilih tuh 1 atau 2 saham. Nah, itu baru nabung. Jangan lupa nanti update terus setiap 6 bulan sekali. Barangkali saham yang kita pegang di LQ45 udah keluar ya, dikeluarkan. Ya, kita harus rebalancing lagi. Betul. Oke. Nah, sudah ada lagi. Mungkin segitu aja. Jangan lupa subscribe video kita. Terus klik tombol loncengnya supaya nanti dapat notifikasi juga setiap kali kita update informasi seperti ini. Terus jangan lupa subscribe, kemudian share kalau misalnya teman-teman suka dengan video kita. Terima kasih.